Kisah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad kecil, pembawa berkah. Wahai bayi yang ada di dalam kandunganku, semoga engkau kelak tumbuh menjadi anak yang berguna bagi sekitarmu, seperti halnya ayahmu, meskipun kalian belum pernah bertemu. Pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal, tahun 571 Masehi, lahirlah seorang bayi laki-laki tampan dari seorang ibu bernama Aminah dan ayah bernama Abdullah. Namun sang ayah sudah meninggal ketika bayi masih di dalam kandungan. Sang kakek yaitu Abdul Muthalib sangat berbahagia. Abdul Muthalib membawa cucunya berkeliling Ka'bah. Wahai Abdul Muthalib, siapakah nama bayi itu? Aku memberinya nama Muhammad. Semoga kelak dia menjadi orang yang terpuji dimanapun dia berada. Amin. Aminah memandangi bayinya dengan perasaan bahagia. Seperti doanya, Allah kelak menakdirkan Muhammad menjadi orang yang berpengaruh dalam merubah sejarah dunia sesuai surat Al-Anbiya 107. Telah menjadi tradisi di kalangan wanita Mekah, wanita-wanita yang baru melahirkan untuk menyusukan bayi mereka kepada wanita-wanita yang tinggal di dusun. Kondisi pedesaan yang masih segar dan kondisi lingkungan yang masih alami membuat anak-anak tumbuh dengan sehat, kuat, dan bisa berbahasa Arab dengan baik. Sebelum kedatangan wanita-wanita dari Bani Sa'ad, Muhammad disusui oleh Suaibah, budak perempuan dari Abu Lahab, yaitu salah satu paman Muhammad. Dan inilah saat pertemuan Halimah dengan Aminah. Wahai saudariku, bawalah bayi ini bersama kalian. Ayah bayi ini telah meninggal, jadi tinggal aku saja dan kakeknya yang merawatnya. Halimah meninggalkan Aminah untuk menemui suaminya. Wahai suamiku, bayi-bayi itu telah dibawa semua oleh teman-teman kita. Aku tidak ingin pulang dengan tangan kosong. Ya sudah, tidak usah bersedih. Lebih baik kita membawa bayi yatim tadi itu. Sungguh, aku akan kembali kepada wanita itu. Kita akan membawanya bayi itu. Semoga keputusan ini memberikan yang terbaik untuk kita. Aku mohon jaga baik-baik Muhammadku. Kelak ia akan menjadi orang besar yang sangat berpengaruh. Baik, kami akan memberikan yang terbaik untuk anak ini. Terima kasih. Selamat jalan anakku, ibu akan merindukanmu. Ibu akan menunggumu di sini. Setelah berpamitan, Halimah menaiki keledainya yang kurus untuk kembali ke desanya. Aneh sekali. Aku sepertinya tidak membawa beban. Bayi ini ringan sekali. Keledainya juga lebih cepat dari kemarin. Suamiku, anak ini menyusul dengan lahap. Semoga dia betah tinggal di rumah kita. Ya, aku berharap dengan adanya bayi yatim ini semakin menambah keberkahan bagi keluarga kita. Lihat anak-anak kita, mereka sangat tidur dengan pulas, tidak seperti hari-hari yang kemarin. Wahai istriku, lihatlah ini. Engkau tidak akan percaya apa ini. Apa ini? Susu unta? Ya, ini susu unta. Ternyata ternak kita telah mengeluarkan susunya lagi. Muhammad sungguh membawa berkah di kehidupan kita. Nih, minumlah.
Setelah beberapa waktu, pasangan itu dikejutkan dengan pemandangan asri di depan rumah mereka. Keberkahan demi keberkahan dirasakan oleh keluarga Halimah setelah kedatangan Muhammad. Genap umur 2 tahun, Halimah mengembalikan Muhammad ke pangkuan Aminah. Anakku tersayang, kau kini sudah besar. Kau tumbuh sangat sehat sekali. Dengan apa aku harus membalas kebaikan kalian? Kami bersyukur telah merawat Muhammad. Jika diizinkan, kami akan merawatnya lebih lama lagi. Begini Ibu Muhammad, sebenarnya saya tidak ingin lancang. Saya dengar di Mekah ini sedang ada wabah penyakit. Bagaimana kalau kami membawa Muhammad ikut ke dusun kami lagi? Baiklah, saya akan berdiskusi dulu dengan kakeknya. Sejujurnya, aku senang melihat cucuku tumbuh dengan sehat. Jadi, keputusanku, kuizinkan Muhammad kembali ke Bani Sa'ad sampai usianya genap 5 tahun. Harapanku, kelak Muhammad dapat berbicara dengan fasih karena terbiasa mendengar bahasa Arab yang murni. Meski berat dengan keputusan kakek, untuk sementara waktu izinkan Muhammad tinggal beberapa hari bersamaku. Setelah itu kalian boleh membawanya. Terima kasih atas kebaikan kalian berdua. Kami bersyukur bisa merawat Muhammad kembali. Halimah memiliki 3 orang anak, Abdullah, Unaisah, dan Saimah. Mereka menjadi saudara sepersusuan Muhammad. Di usia 4 tahun, Muhammad ikut mengembala bersama saudara sepersusuannya. Pada saat itulah terjadi peristiwa pembelahan dada Muhammad oleh malaikat yang menyamar sebagai manusia. Ibu, Muhammad, Ibu, Muhammad. Muhammad, kenapa nak? Muhammad dibunuh seseorang. Hah? Apa yang terjadi? Katakan, apa yang terjadi? Kemudian Muhammad menceritakan peristiwa yang barusan terjadi kepadanya, seperti yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim 162. Wahai suamiku, perasaanku tidak enak. Sebaiknya kita kembalikan Muhammad ke Mekah. Aku takut setan menggodanya. Ya, pergilah, berhati-hatilah kau. Wahai saudariku, apakah terjadi sesuatu pada putraku sehingga kau datang kemari sebelum batas waktu yang telah kita sepakati? Memang terjadi sesuatu pada putramu. Makanya sekarang aku kembalikan kepadamu. Tunggu, jelaskan padaku agar aku bisa mengerti sebenarnya apa yang terjadi pada putraku. Dan Halimah menceritakan apa yang terjadi pada Muhammad kepada Aminah. Hai ibu susu anakku, sungguh setan tidak punya daya untuk mengganggu anak suci ini. Masih ingatkah engkau? Dulu aku pernah mengatakan kepadamu bahwa kelak Muhammad ini menjadi orang yang besar. Sungguh aku masih ingat saat aku mengandungnya, aku merasakan banyak keajaiban. Apakah keajaiban itu juga engkau rasakan ketika kau mengasuhnya? Iya, kami merasakan banyak keberkahan sejak mengasuh putramu. Jadi tenanglah saudariku, jangan khawatir. Insya Allah Muhammad selalu dilindungi olehnya. Aku dan kakeknya mempercayakan pengasuhan Muhammad kepadamu.
dan Muhammad kembali ke dusun Bani Sa'ad bersama Halimah. Sekarang usia Muhammad telah genap 5 tahun. Dan tidak lama lagi Muhammad akan berpisah dengan keluarga Halimah. Ketika Muhammad dan anak-anak Halimah sedang asik bermain dan mengembala kambing mereka, tiba-tiba Halimah mengajak mereka pulang. Wahai ibu, mengapa engkau menyusul kami? Tidak biasanya. Kami masih mau main, Bu. Coba perhatikan langit. Sebentar lagi turun hujan. Iya, benar sekali. Ibu baik sekali kepada kami. Hei anak-anak, apakah kalian sudah selesai bermainnya? Tadi itu seru sekali loh. Muhammad pun bertanya kepada kedua laki-laki itu, apa sebenarnya yang diinginkan kedua laki-laki itu. Hahaha, tidak ada nak. Coba kau berbalik badan. Muhammad pun membalikkan badannya. Kedua laki-laki itu sangat terkejut. Aneh sekali paman itu ya. Ayo anak-anak, kita segera pulang. Baik, Bu. Tidak salah lagi, anak itu mempunyai tanda di bahunya. Kelak akan menjadi orang yang besar. Jika kita mendapatkannya, raja pasti akan memberikan hadiah yang besar buat kita. Hahaha. Anak-anak, ayo lebih cepat. Baik, Bu. Anak-anak, sepertinya kalian harus berpisah dengan Muhammad. Sudah waktunya Muhammad dikembalikan pada ibunya ke kota Mekah. Wahai Muhammad, walaupun kita tidak bersama-sama lagi, tapi kita akan tetap menjadi saudara. Kami akan sangat merindukan Muhammad. Jangan lupakan persahabatan kita ya Muhammad. Muhammad pun berterima kasih kepada keluarga Halimah dan anak-anak Halimah. Ayo Muhammad, kita lebih cepat supaya kita tidak kemalaman. Kakek dan ibumu pasti sudah menunggu. Saat itu Muhammad harus berpisah dengan ibu susuannya yang telah merawatnya selama 5 tahun. Wahai cucuku, mari sekarang kita bertemu dengan ibumu. Selamat tinggal anakku. Aku doakan semoga kau menjadi orang besar seperti harapan ibumu. Muhammad kecil sangat senang sekali bisa bertemu dengan Ibunda Aminah. Mereka bermain dan belajar bersama tentang banyak hal di sekitar mereka. Pada suatu hari, Aminah mengajak Muhammad berziarah ke makam ayahnya dan meminta izin kepada Abdul Muthalib. Perjalanan ke Madinah cukup jauh. Kalian semua berhati-hatilah. Ayah, jangan khawatir. Insya Allah akan melindungi kita. Perjalanan mereka ditemani Ummu Aiman. Selama perjalanan, Aminah menceritakan tentang sosok Abdullah, ayah Muhammad yang sangat ia kagumi kepribadiannya. Anakku, dulu waktu ayahmu meninggal, ibu belum sempat ke makamnya. Sekarang kita akan ke sana bersama-sama ya, ke makam ayahmu. Saat perjalanan pulang kembali ke Mekah, Aminah sakit dan meninggal dunia. Abdul Muthalib pun sangat terkejut mendengar bahwa Aminah sudah meninggal. Wahai cucuku, hapuslah air matamu. Sekarang kakek yang akan menjagamu.
Tetapi setelah 3 tahun kakeknya meninggal dunia. Muhammad merasa kesepian. Tapi di kemudian hari Allah memberikan nikmat kepada Muhammad untuk menghibur kesedihannya. Seperti di dalam surat Ad-Duha ayat 6 dan 7. Ternyata beberapa hari sebelum meninggal, Abdul Muthalib berpesan kepada anaknya yang bernama Abu Thalib untuk mengasuh Muhammad. Abu Thalib memiliki sifat yang lemah lembut dan penyayang. Wahai keponakanku tersayang, sebelum kakekmu meninggal, beliau berpesan untuk menjaga dan merawatmu hingga dewasa. Walaupun paman bukan orang kaya, tapi paman akan bekerja sekuat tenaga untuk merawatmu. Akhirnya Muhammad diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib sampai masa dewasa. Muhammad adalah anak yang tahu diri. Muhammad ikut bekerja seperti anak-anak yang lain tanpa paksaan. Ikhlas membantu keluarga Abu Thalib. Inilah kisah Muhammad kecil membawa berkah. Like, share, and subscribe. Terima kasih.